Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat berhari Minggu. Kembali kita semakin mendekati peristiwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Maka mari kita mau tetap setia menjalani masa retret agung kita yang tinggal beberapa minggu lagi. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengahnya, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tepat di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Mereka meminta Yesus untuk juga ikut terlibat mengadili perempuan ini. Dalam permenungan saya, kadang mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Kadang mudah kita melihat kelemahan dan dosa-dosa orang lain. Lalu sulit sekali untuk melihat dosa dan kesalahan kita sendiri. Kita gampang menjudge orang lain. Ibu Tresia dari Kalkuta mengatakan, ketika engkau menjudge orang lain, engkau tidak punya waktu lagi untuk mengasihi mereka. Dan ini yang dilakukan orang Farisi. Karena sikap mereka menjudge wanita ini, mereka tidak punya hati yang berbelas kasih. Mereka mau agar wanita ini dirajam dengan batu sampai mati. Tapi berbeda dengan Yesus. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun orang itu orang berdosa. Tuhan tidak menghendaki orang berdosa mati. Tapi Tuhan menghendaki agar orang berdosa bertobat. Kemudian menjadi pribadi yang baik dan menjadi sarana keselamatan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan belas kasih Tuhan, bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Allah adalah Bapa yang mengampuni dosa setiap umat beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus
akhirnya berkata kepada orang-orang Farisi, "Barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang paling pertama mengambil batu dan melempari perempuan ini sampai mati." Tapi tidak ada orang yang melakukan, karena mereka sadar bahwa mereka juga orang berdosa. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai hanya melihat kelemahan orang lain, tapi masuklah dalam diri, lihat kelemahan diri sendiri, perbaiki diri, lalu bawalah orang lain untuk sampai pada keselamatan. Bukan menjudge orang, tapi bawalah mereka untuk sampai pada keselamatan. Yesus berkata, "Di manakah mereka? Apakah mereka tidak melempari engkau dengan batu?" Kata perempuan ini, "Tidak Tuhan." Yesus juga mengatakan, "Aku juga tidak." Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan ini merasa diselamatkan. Perempuan ini merasa bahwa dia dirangkul oleh Tuhan. Perempuan ini melihat sosok Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang berbelas kasih. Mari kita juga melakukan itu bagi orang-orang yang saat ini mungkin dibenci orang lain karena dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan. Ingat, satu orang berdosa bertobat, akan terjadi sukacita berlimpah dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tidak mengadili orang lain, tapi berjuang untuk mengampuni kesalahan orang, agar mereka juga boleh merasakan belas kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Bantulah kami, agar kami terus menjadi perpanjangan tangan untuk membawa semakin banyak jiwa bertobat dan kembali kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.